Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahputra, NPM 1711060061 dari kelompok PPL 62. Baik, kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum kalor itu apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita sama-sama menyimak penjelasannya. Jadi, apa sih kalor itu? Nah, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Untuk satuan kalor dalam SI adalah joule. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, selanjutnya kalor dan perubahan suhu benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Sebagai contohnya, jika air panas didiamkan, maka dia akan melepas kalor. Nah, yang selanjutnya, kalor jenis beberapa bahan. Nah, ini adalah besaran kalor jenis yang sudah ditentukan. Bisa dilihat, air memiliki kalor jenis sebesar 4184. Nah, untuk selanjutnya, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Semakin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan semakin besar pula, dan sebaliknya, semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kalor. Jadi, jika adik-adik ingin mencari kalor, maka harus menggunakan rumus Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Q itu adalah jumlah kalor dan M adalah massa benda, C adalah kalor jenis zat, dan delta T kenaikan suhu awal dikurang kenaikan suhu akhir. Nah, untuk lebih mudah memahaminya bisa dilihat di contoh soal berikut ini. Di situ sudah diketahui M-nya, C-nya, dan delta T-nya. Langsung saja dimasukkan rumusnya dan ketemu jawabannya. Yang selanjutnya ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bisa kita lihat, jika gas berubah menjadi cair itu disebutnya mengembun, dan sebaliknya, jika cair menjadi gas disebutnya menguap. Kalau cair ke padat disebutnya membeku, dan padat ke cair disebutnya melebur. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud zat melepas kalor dan perubahan wujud zat memerlukan kalor. Proses cair membeku itu melepas kalor, sedangkan jika proses beku mencair itu membutuhkan kalor. Selanjutnya, kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilo. Kalor laten terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalor lebur, dan yang kedua yaitu kalor uap. Bisa dilihat rumus dan keterangannya dipahami. Nah, ini adalah contoh soal dari kalor laten. Nah, selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama secara konduksi, konveksi, dan yang terakhir secara radiasi. Untuk kondusi itu sendiri adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya memanaskan logam. Jika kita memanaskan logam, api akan menyebar, panas akan menyebar tanpa perpindahan partikelnya. Nah, untuk yang selanjutnya, pengantar kalor yang baik itu disebut konduktor. Contohnya seperti baja, besi, aluminium, dan lain-lain. Sedangkan pengantar kalor yang buruk disebut isolator. Contohnya seperti kayu, kaca, kertas, toples, dan yang lain-lain. Untuk selanjutnya itu ada konveksi. Sedangkan konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikelnya. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Berbeda dengan konduksi tadi ya. Nah, selanjutnya ada radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami tentang kalor dan perpindahannya? Jika sudah, sampai di sini aja materi kita saat ini.
Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.